APD, alat perlindungan diri. Sebelum melakukan tindakan pertolongan pertama ya atau first aid, hendaknya kita sebagai pelaku PP atau first aider itu sendiri harus memakai yang namanya APD, alat perlindungan diri. Jangan sampai tidak ya, karena akan membahayakan diri kita sendiri ya. Untuk keselamatan kita akan terancam. Nah, apa saja jenis-jenis dari APD yang wajib kita gunakan saat memberikan pertolongan pertama? Nah, kita lihat dari ujung kepala ya sampai ujung kaki. Dari ujung kepala kita hendaknya memakai helm ya, bukan hanya topi. Kalau topi masih kain, kalau misalkan kita kejatuhan benda-benda keras dari atas akan membahayakan, tapi gunakanlah helm ya, bentuknya seperti helm proyek ya. Kemudian turun ke bawah, nah ini kita menggunakan kacamata safety ya. Nah, ini seperti ini ya, pakai kacamata safety. Kemudian turun lagi ke bawah, kita menggunakan masker. Nah, ini dia maskernya ya, sebagai contoh. Nah, gunakanlah masker ya, pakai untuk menutupi hidung dan mulut. Kemudian yang berikutnya, nah kita memakai sarung tangan latex. Nah, ini contohnya ya, wajib pakai sarung tangan latex kedua tangan kita ya. Terus untuk melindungi tubuh kita, kita menggunakan yang namanya apron atau baju pelindung ya. Biasanya terbuat dari plastik, bentuknya mirip celemek. Kalau ibu-ibu yang sering di dapur masak-masak pasti tahu ya, bentuknya seperti celemek tapi dari plastik. Sehingga apa? Kalau kita kena darah, kena cairan tubuh dari si korban, kita tidak terkena, tidak sampai mengenai pakaian kita atau masuk ke dalam tubuh kita ya. Dan yang terakhir yang kita pakai di kaki adalah sepatu. Nah, namun tidak sembarang sepatu. Sepatunya adalah yang masuk dalam kategori sepatu safety ya. Tidak asal sepatu pantofel ataupun sepatu cat. Nah, itulah keenam alat. Oh, tambah satu lagi yang belum, yaitu masker resusitasi. Nah, ini bentuknya seperti ini ya guys. Jadi lihat. Ini fungsinya untuk apa? Masker ini adalah untuk ditempelkan di mulut dan hidungnya penderita yang kemudian akan dilakukan nafas bantuan atau inflasi saat melakukan RJP, resusitasi jantung paru. Nah, itu nanti di sesi berikutnya akan kita bahas. Atau CPR, cardiopulmonary resuscitation ya, untuk mengembalikan fungsi jantung dan paru agar bisa berfungsi secara normal kembali. Nah, itulah bentuk APD. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah keseluruhan APD itu wajib kita gunakan secara utuh? Ya, dari keenam ini harus dipakai semua? Tentunya tidak, ya saudara-saudara, ya guys, jangan lupa ya, tidak semua harus kita pakai, tetapi dilihat kasusnya. Kalau misalkan hanya luka-luka ringan, misalkan ada luka kecil, ya, kalau orang Jawa bilang ada keselusuhan, misalkan kena korek api, nah itu tidak perlu menggunakan APD yang lengkap. Kalau nanti bisa menakut-nakuti orang di sekitarnya. Ya. APD lengkap ini kita gunakan manakala kita melakukan tindakan pertolongan pertama yang beresiko tinggi, yang bisa mengancam keselamatan diri si first aider itu sendiri.